Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam merayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih dan masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi lulus P3K tahun 2022 gagal. Ada beberapa guru yang sudah dinyatakan lulus oleh Panselnas, namun mereka gagal karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga membuat formasi P3K di tahun 2022 itu bertambah. Ya. Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi oleh teman-teman yang gagal dalam pemberkasan, antara lain peserta yang bersangkutan tidak terdaftar di Dapodik namun secara kode etik tidak aktif. Nah, ini yang kemudian banyak hal yang bisa ditemukan di lapangan. Ternyata banyak sekali teman-teman guru itu yang awalnya mengajar di sekolah sudah masuk data Dapodik, namun mereka berhenti. Beberapa tahun kemudian barulah ada pendaftaran P3K dan mereka mendaftar P3K. Nah, akhirnya mereka lulus dan mendapatkan formasi di tahun 2022. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kemarin mereka diminta untuk ada rekom dari dinas kabupaten, dari setiap daerah, persyaratan untuk mengajukan NEP P3K, NEP P3K. Namun sayangnya ada banyak guru yang tidak bisa menunjukkan persyaratan itu karena pemerintah daerah, dinas kabupaten masing-masing itu tidak memberikan rekom itu. Karena ketika dilihat ternyata di Dapodiknya, ya, ternyata di Dapodik itu tidak aktif, ya, tidak aktif, sehingga teman-teman yang ada di dinas kabupaten itu mereka tidak bisa memberikan rekom, ya, yang rekom itu ditandatangani oleh kepala dinas masing-masing. Nah, ini yang kemudian membuat teman-teman guru tidak bisa melanjutkan, ya, tidak bisa melanjutkan persyaratan itu. Akhirnya mereka gagal karena tidak memenuhi syarat. Jadi salah satunya karena mereka tidak aktif di Dapodiknya. Ada pula yang sarjana D2 namun lulus seleksi, padahal secara syarat yang ditentukan Kemendikbud harus guru non PNS yang terpendidikan sarjana S1. Nah, ini yang kemudian yang muncul di permasalahan oleh teman-teman guru sekalian yang sudah lulus P3K baik di tahun 2021 kemarin. Mereka sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan formasi, namun pendidikan mereka tidak memenuhi syarat, ya, karena mereka D2. Dan yang saya sempat berpikir, kenapa orang guru seperti ini, ya, yang sarjana D2 yang tidak memenuhi syarat itu kok pada saat mendaftar kok bisa mendapatkan kartu peserta dan sebagainya itu? Kenapa diloloskan pada saat seleksi administrasinya? Apakah memang pemerintah tidak selektif terkait dengan hal seperti ini, sehingga mereka harus, ya, gagal total, ya? Masalah lainnya adanya tenaga non guru yang mendaftar setelah diverifikasi ternyata
yang bersangkutan operator sekolah, pustakawan, dan non kependidikan yang lain. Nah, ini yang kemudian masalah yang ketiga, teman-teman guru yang sudah lulus P3K itu, namun ketika dicek ternyata mereka bukan guru ya, tetapi tenaga kependidikan. Ada yang menjadi TO, ya, ada yang menjadi operator, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat teman-teman guru yang awalnya sudah dinyatakan lulus, maka gagal. Sesuai yang diamanahkan oleh Kementerian Pan-RB kepada kami, setelah pengumuman hasil seleksi P3K, kami diberi tugas melakukan verifikasi dan validasi. Faktanya, hasilnya memang seperti itu, kata Wahyudi saat konfirmasi terkait dengan pembatalan tersebut pada rapat dengar pendapat di DPRD HST yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Taufik Rahman. Sebelumnya, anggota DPRD HS Yazid Fahmi dan Tajuddin Supriyadi dan anggota Dewan lainnya mendesak Pemkab HST agar menganulir hasil verifikasi dan validasi tersebut dengan alasan karena kesalahan bukan pada peserta. Ya, ketika kita berpikir ternyata betul Bapak Ibu sekalian, seperti halnya teman-teman guru yang hanya memiliki sarjana di luar, yang mereka tidak memenuhi syarat karena syarat yang ditentukan oleh Kemendikbud itu untuk menjadi seorang guru PNS ya atau P3K itu paling sedikit sarjana S1. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka itu lulus pada seleksi administrasi? Ataukah pendaftaran P3K itu hanya formalitas saja atau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman guru sekalian. Nah, kemudian saya juga punya kasus yang persis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dia tuh ngajarin ya persis seperti ini, yang bermasalah terkait dengan dapodiknya yang tidak aktif di kabupaten. Namun untung sahabat saya itu punya teman yang bisa mengurus ke pusat ya, kemudian diaktifkan kembali. Ini adalah beberapa guru yang kemudian dibatalkan oleh Panselnas karena tidak memenuhi syarat yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus P3K di tahun 2021 ataupun di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman guru yang sekalian yang sudah ikut P3K ini, Anda akan diberikan kemudahan dalam segala hal ya, dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, kami yakin Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kalian semua. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.